Wakil Presiden AS Kamala Harris akan memberikan pidato di Washington DC yang disebut sebagai argumen penutup untuk meyakinkan pemilih Amerika Serikat sebelum Pilpres pekan depan. Pidatonya diperkirakan akan dihadiri lebih dari 50.000 orang, dan untuk laporan selengkapnya kami bergabung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Washington DC. Virginia, bagaimana dengan situasi di sana? Kapan Harris akan memberikan pidato? Ya, Febrian dan juga pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di luar venue tempat nanti Kamala Harris, Wakil Presiden juga calon presiden dari Partai Demokrat ini akan memberikan closing argumennya. Saya ajak Anda untuk melihat masih terus antrian venue nanti Kamala Harris akan memberikan closing argumen. Karena ramai banget. Sekitar juga orang-orang sudah mulai mengantri sejak sekitar pukul 5 sore tadi, walaupun pidato baru akan disampaikan pada pukul 7.15 atau sekitar 1 jam lagi. Saat ini dari pantauan saya tadi sempat berkeliling di beberapa daerah atau di beberapa area tempat ia akan memberikan pidatonya nanti. Ini memang semuanya energinya lebih banyak adalah para pendukung dari Kamala Harris, dan mereka ini memberikan semangatnya walaupun ada beberapa juga demonstran atau juga sekitar 3 orang yang saya lihat, yang saya temui ini membawa poster yang menyatakan bahwa Biden atau pemerintahan Biden dan menolak kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintahan Biden, terutama kebijakan terkait pembelaan terhadap Israel dan juga kebijakan untuk perang di Gaza. Selain itu, seperti tadi yang sudah disampaikan, jumlah pengunjung atau jumlah orang yang akan diperkirakan hadir dalam pidato penutupan Kamala Harris itu yang disampaikan dari pihak yang mengatur demonstrasi di kota Washington DC. Ini dibandingkan, ini kita juga lihat pada hari Minggu sebelumnya Donald Trump juga memberikan closing argument yang dihadiri sekitar 19.500-an orang dan berada di kota New York di Madison Square Garden. Moodnya sangat berbeda. Yang penting untuk kita lihat, perhatikan di sini juga adalah pemilihan tempat yang dilakukan oleh Kamala Harris. Ini adalah tempat di mana mantan Presiden Donald Trump itu memberikan pidatonya yang inciting atau memicu pemberontakan yang terjadi pada 6 Januari 2021 lalu terkait dengan hasil pemilu pada tahun 2020 lalu. Ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh tim kampanye dari Kamala Harris juga. Walaupun disebut dengan closing argument, namun kedua kubu masih akan terus melakukan sejumlah kampanye, terutama di negara bagian penentu yang masih harus mereka usahakan untuk menang dalam kampanye kali ini. Rekan-rekan. Baik Virginia, kira-kira apa saja yang akan nantinya disampaikan oleh Kamala Harris pada pidato penutupnya? Tentu masih berkaitan dengan isu-isu, terutama isu yang paling banyak dekat dengan warga Amerika Serikat saat ini, yaitu isu ekonomi, terutama juga dengan wacana bahwa ekonomi selama pemerintahan Biden itu memburuk dengan tingginya harga gas, tingginya inflasi, tingginya harga bensin dan juga bahan pangan dan lain-lain. Selain itu juga kita juga mendengar bahwa selama kampanyenya Kamala Harris ini sering membawa isu-isu terkait reproduksi, hak reproduksi untuk perempuan, dan ini memang sebuah perbandingan yang sangat berbeda dibandingkan Donald Trump yang punya pandangan yang berbeda. Memang berdasarkan dari kedua partai ini punya pandangan yang berbeda. Dan ini yang akan disampaikan oleh Kamala Harris sebagai closing argumennya dan bagaimana ia akan mencoba untuk menjangkau pemilih, terutama bagi mereka yang belum melakukan early voting atau memberikan pilihannya di pemilihan-pemilihan yang sudah dilakukan di sejumlah negara bagian. Rekan-rekan. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan atas informasi Anda langsung dari Washington DC. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.